Dua jenazah yang diduga penumpang kapal Tunu Pratamajaya ditemukan di perairan Sembulungan, Banyuwangi. Dengan penemuan ini, total korban meninggal dunia mencapai 10 orang. 8 diantaranya sudah teridentifikasi. Awalnya, nelayan menemukan dua jenazah yang diduga penumpang kapal Tunu Pratamajaya. Kedua jenazah langsung dievakuasi menuju darat untuk proses identifikasi di Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi. Tim SAR terus melakukan penyisiran dengan melibatkan penyelam dan kapal khusus. Hingga saat ini, total korban meninggal dunia mencapai 10 orang. 8 diantaranya telah teridentifikasi, sementara 2 lainnya, termasuk yang baru ditemukan, masih menunggu proses identifikasi. Sementara korban selamat berjumlah 30 orang. Sudah diketemukan dugaan titik terbaru dari LKK yang ada, sehingga hari ini KRI Spika akan sampai, kita akan melakukan proses pendeteksian bawah air dengan metode tahap 3 yaitu Triple S, yaitu Side Scan Sonar. Kami memohon support dan doanya, mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Seru Laut dan Seru Underwater bisa melakukan identifikasi secara menyeluruh dan tampilan 3 dimensi bisa kita tampilkan. Kemarin, upaya penyelaman di titik diduga bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya gagal dilaksanakan. Tim penyelam Kopaska Armada 2 terpaksa kembali ke darat akibat arus bawah laut yang terlalu deras di perairan Selat Bali. Operasi di koordinat yang diduga menjadi titik bangkai KMP Tunu Pratamajaya bergeser sejauh 1.200 hingga 1.500 meter dari lokasi awal hilang kontak. Penyelaman hanya mampu dilakukan mencapai kedalaman 12 meter sebelum penyelam terseret arus laut dalam. Rekan-rekan penyelam sudah mencoba pada lokasi tersebut, kemudian mulai menyelam dan sudah mencapai kedalaman 12 meter. Ini yang tadi sudah mencoba, namun arus begitu kencangnya sehingga bergeser hingga sudah sampai 1.000 meteran ya, kayak gitu ya, sudah sampai 1.000 lihat atau 500 meter. Untuk visibility itu kelihatan masih bagus antara 1 sampai 3 meter. Tapi untuk arus mungkin terlalu kencang untuk arus. Untuk ajak jalannya untuk kedalaman hari ini mungkin arusnya terlalu kencang. Secara visual mungkin yang dilihat apa saja tadi di dalam? Tadi masih di kedalaman 12, itu masih tidak ada apa-apa, masih gelap. Tidak ada objek apapun. Masih belum terlihat. Pada pencarian hari ke-6 kemarin, tim SAR menemukan 12 jaket penyelamat dan pelampung bertuliskan KMP Tunu Pratamajaya. Barang ditemukan dalam penyisiran di perairan Selat Jembrana, namun tidak ada korban yang ditemukan. Barang-barang tersebut diserahkan ke posko utama di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sebelum dibawa ke posko induk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Silmi Ardianto Fani di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Nyoman, sudah berapa korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya yang hingga saat ini berhasil ditemukan? Iya, untuk pada hari Selasa siang ini totalnya ada sekitar 2 jenazah baru yang ditemukan pada Selasa dini hari dan Selasa pagi tadi. Dan kedua jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polri yang telah menunggu di posko di Blambangan Banyuwangi. Dan kedua jenazah tersebut juga ditemukan oleh sejumlah nelayan yang melaporkan ke tim penyisiran darat di sekitaran perairan Muncar. Dan saat ini tim DVI Polri juga masih terus melakukan identifikasi terhadap kedua jenazah yang diduga kuat sebagai penumpang kapal Tunu Pratamajaya yang tenggelam beberapa hari lalu. Sementara itu pada siang hari ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri masih terus melakukan upaya pencarian terhadap badan kapal
Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Selat Bali. Dan pada proses pencarian hari ini, tim SAR dari TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal perang canggihnya, yakni KRI Spika dan juga KRI Pulau Vanildo. Dan kedua kapal perang ini akan menurunkan alat canggih yang berupa sonar, yakni set scan sonar untuk melakukan deteksi objek yang ditemukan yang diduga kuat sebagai badan kapal Tunu. Dan saat ini alat canggih sonar akan melakukan pengambilan gambar secara 3 dimensi untuk mengetahui kondisi yang ada di dasar laut. Dan hasil dari deteksi alat sonar ini akan digunakan penyelam untuk melakukan penyelaman yang juga dijadwalkan pada hari ini. Seperti itu. Nyoman, apa kendala dalam proses pencarian di hari ini? Yang kami dapatkan informasinya ada penyelam yang kemarin sempat kesulitan untuk menuju ke titik diduga bangkai kapal atau KMP Tunu Pratama Jaya. Baik, untuk kendala para tim SAR gabungan yang ada di sekitar perairan Selat Bali, yakni BMKG menyatakan bahwa arus deras yang ada di perairan Selat Bali ini cukup kencang. Selain itu, ketinggian gelombang yang ada di sekitar perairan Selat Bali ini juga diperkirakan batas maksimumnya, yakni sekitar 3,5 meter yang terjadi pada hari ini. Namun meski mendapatkan tantangan yang cukup besar, namun tim SAR gabungan yang ada di tengah laut ini tidak berhenti untuk melakukan upaya pencarian terhadap badan kapal ada di dasar laut perairan Selat Bali menggunakan sejumlah alat canggihnya. Hal itu dikarenakan hari ini merupakan hari ke-7 operasi SAR yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri. Baik, hingga hari ini total adalah 10 korban jiwa dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan atau berhasil dievakuasi. 8 diantara telah berhasil diidentifikasi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Silmi Ardianto Fani.